Dan hari ini di Yudhistira dengan peserta SMP luar biasa. Mudah-mudahan ini terus berjalan terus bahwa kebangsaan ini yang memang hari ini sangat strategis diperlukan karena era sekarang era yang sangat rentan dengan kemajuan zaman. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, saya ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada, mohon ya tepuk tangannya ini karena ini momen langka ya, seperti disampaikan hari Jumat. Tepuk tangan untuk CBR. Kita salah satu asosiasi kelompok media jurnalis di Purwakarta yang baru lahir, belum berapa bulan, berada 2 bulan, tapi langsung ngalahkan kalau dalam bahasa dalam bahasa Amerika itu ngalahkan ya. Jadi baru 2 bulan tapi gebrakannya sudah luar biasa Pak. Udah ini dari kegiatan wawasan kebangsaan udah ini event ketiga ya. Event ketiga pertama saya mengikuti di medsos ya, di balai RW, jadi di tingkat bawah dulu, di akar rumput, di tingkat lingkungan paling bawah, naik level ke DPRD ya, DPRD dengan peserta SMA, SMK, Kabupaten Purwakarta, dan hari ini di Yudhistira dengan peserta SMP luar biasa. Mudah-mudahan ini terus berjalan terus bahwa kebangsaan ini yang memang hari ini sangat strategis diperlukan karena era sekarang era yang sangat rentan dengan kemajuan zaman, dengan zaman serba gampang, serba tinggal klik saja, di sana bisa ada 2 opsinya, surga neraka gitu ya. Ketika kita memilih surga neraka, sekarang dimudahkan dengan adanya kemajuan teknologi. Nah ini yang kita khawatirkan. Untuk itu apresiasi untuk JBN, lalu semoga semangat terus para penulisnya, disiapkan selalu karena mengemban tugas kebangsaan ini cukup berat di era sekarang karena harus informasi yang begitu banyak beredar dan juga di lapangan itu perlu upaya untuk saling menguatkan. Kebetulan semua dari semua stakeholder perwakilan ada di sini. Saya ucapkan terima kasih dari Polres, dari Kodim, dari yang leading sektor langsung dari Pemda, yang memang bidangnya langsung dari Kesbangpol, Kang Yus, kepalanya langsung, Pak Iwan, Wakil Kadisdik. Terima kasih atas kesempatan ini. Tapi saya sampaikan bahwa yang berdiri di depan adik-adik semua adalah bukan sosok malaikat. Ya. Saya ini punya kesalahan juga di masa lalu. Maka tadi ketika masuk, segmennya SMP, saya langsung ingat zaman SMP. Wah, saya banyak melakukan kesalahan juga gitu. Sebagai siswa, melakukan kenakalan. Untuk itu mungkin sebagai orang yang pernah berbuat kesalahan di masa lalu, terutama di zaman SMP, saya kebetulan SMP 2 Negeri Purwakarta. Ada SMP 2 di sini yang hadir? Alhamdulillah ya, kebetulan SMA-nya saya ini juniornya Kang Ajat, tadi disampaikan saya di SMA Negeri 1 Purwakarta. Saya lulus 95, beliau 89 kan? Jadi sebetulnya saya sudah bukan tokoh pemuda lagi ya. Kebetulan berkegiatan di Purwakarta mulai tahun 2000, masih hangat era reformasi tahun 2000, masih mahasiswa mengadakan membuat sebuah komunitas kepemudaan. Nah di sini juga Kang Iwan itu rekan saya waktu remaja ya, Kang Iwan. Beliau waktu remaja sering berkolaborasi bersama kami dan kegiatan masyarakatan. Dan saya ingin menyampaikan beberapa password atau kata-kata kunci dalam tema wawasan kebangsaan ini yang tertuang yang harus kita khidmati bahwa
Pertama, sebagai manusia yang lahir di dunia, ada tugas utama sebagai khalifah fil ard, ya, sebagai rahmatan lil alamin, sebagai manusia yang harus bermanfaat bagi manusia lain. Yang sering digunakan akhir-akhir ini dan sekarang pakai lagi kalau menjelang pemilu ini sering disebut lagi Pak, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna atau bermanfaat bagi manusia lain. Nah, kata kunci selanjutnya adalah ketimbang kita jadi troublemaker. Tahu troublemaker? Trouble, masalah ya. Maker, pembuat masalah. Lebih baik kita menjadi solidarity maker, pembuat solidaritas atau pemersatu. Nah, di zaman SMP yang saya alami dulu, karakter siswa kan beda-beda ya macam-macam. Nah, saya melihat bahwa akhir ini terjadi juga banyak sekali kasus terulang lagi, dan setiap pinjaman sebetulnya sama Pak, cuma istilahnya berbeda saja. Kalau sekarang ada istilah perundungan, wali dulu juga ada. Nah, harapannya bagi teman-teman, apalagi ini yang hadir sekarang ini OSIS ya. OSIS ini akan tetap pemimpin di sekolahnya. Pemimpin di sekolahnya yang menjembatani dari satu siswa ke siswa lain dengan berbagai karakter yang kita kenali, teman sekelas, teman sebangku, atau lintas kelas. Harapannya untuk teman-teman OSIS ini berlakulah secara adil. Pertama adil, yang kedua merangkul, jangan sampai teman-teman ini katakan, karena anak itu biasanya sifat kenakalan bad boy itu sebetulnya asalnya sendirian, ngajak teman jadi banyak. Nah, ketika kita melihat potensi itu di teman-teman kita, teman sekelas atau teman lintas kelas, buru-buru dirangkul ya. Nah, buru-buru dirangkul. Kalau memang ada kegiatan-kegiatan positif, ajak serta mereka. Kadang-kadang anak itu kalau merasa dicuekin, dia malah semakin, betul nggak? Semakin ingginan gitu ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kita dari awal, kata tentang kewawasan kebangsaan, mari kita tumbuhkan semangat solidarity maker, membuat kebersamaan, solidaritas antar baik itu di sekolah maupun di tempat tinggal kita di lingkungan, bahwa ketika kita melihat anak ini kena karakter A, B, C, D, jangan kita lantas membuat sekat, apalagi OSIS ya. OSIS itu membawahi menghimpun langsung siswa-siswa dengan turut membina sesama rekannya dalam kegiatan-kegiatan positif. Nah, itu pun yang kami lakukan di Purwakarta selama ini, karena memang ini kehadiran kami di sini ini ada historisnya dengan jurnalis bela negara, karena kita sering keliru nama. Kebetulan hari ini kami mengelola wadah silaturahmi lintas komunitas, ada sekitar 75 komunitas dan kelompok-kelompok masyarakat yang notabene memang mayoritas di dalamnya pemuda dan pelajar. Nah, ini tahun 2023, artinya saya sudah 23 tahun. Dari mulai tahun 2000 mengelola sebuah komunitas di Purwakarta namanya Rocket Station. Di situ pun beragam lintas pemuda di dalamnya dengan berbagai karakter. Dengan berbagai karakter, mungkin teman-teman tahu ada namanya musik underground, pernah dengar? Nah, boleh tahu saja ya, jangan terlalu. Ya, tapi prinsipnya dulu itu di tahun 2000 itu memang lagi era kebebasan di semua tentunya di Indonesia yang baru keluar dari karantina gitu ya. Nah, dengan tahun 2000 ini cerita flashback ya, kita tadi cerita tentang solidarity maker. Tahun 2000 itu banyak sekali aliran-aliran musik yang masuk ke Purwakarta, di antaranya musik underground dengan berbagai dandanan ya, tahu kan? Di dalamnya ada punk, ada hardcore, ada greencore. Nah, waktu itu tentu saja pemerintah Kabupaten Purwakarta mewaspadai, karena historis dari musik ini berasal dari luar, dari Eropa, yang memang notabene terkenal radikal keras. Tapi waktu itu kami sebagai mahasiswa dari Purwakarta
Karena faktanya memang ini sudah masuk di Purwakarta. Tapi bagaimana ini tidak menjadi sebuah virus yang negatif, virus yang terus mengeluarkan ekses-ekses negatif. Sebetulnya mereka konsennya di musik, tapi karena pergaulan dari pakaian segala macamnya, terus ya pergaulan seringkali juga terjadi gesekan. Nah, kami waktu itu bagaimana caranya supaya mereka tidak dibunuh langsung, tapi pelan-pelan kita rangkul, kita fasilitasi dalam sebuah event, tapi tidak terjadi ekses perseteruan yang nanti larinya kepada kondusivitas kota Purwakarta. Nah, di situ kita terlatih dengan itu, dengan menjadi social maker dari setiap kegiatan-kegiatan yang tadi itu kalau dikatakan dicap ekstrim atau radikal, harus buru-buru kita rangkul, kita arahkan ke hal positif. Karena pasti manusia itu punya karakter, ada yang pendiam, ada yang emosional, ada yang keras. Nah, ini bagaimana kita mendeteksi sejak ini teman-teman kita yang karakternya A, B, C, D itu jangan sampai yang karakternya ekstrim atau radikal jangan sampai keterusan. Bagaimana caranya kita salurkan mereka aja ke kegiatan positif. Seperti tadi yang disebut KPLT, akhirnya kami terlatih, sudah terbiasa dengan aktivitas kepemudaan di Purwakarta sampai sekarang 23 tahun sampai hari ini, dengan banyaknya komunitas di Purwakarta dengan beragam karakter juga. Ya, di kami juga ada kelompok-kelompok yang sering dicap geng motor, tapi kita rangkul buru-buru supaya mereka tidak terlalu jauh. Makanya kita sering mengadakan kegiatan galang dana, terus terakhir kali itu ketika ada kegiatan kriminalitas yang menyebabkan korban di Kabupaten Cikau, dan mungkin tahu ya, kita terakhir mengadakan deklarasi stop kriminalitas atau stop crime di Pasar Jumat. Kita libatkan semua komunitas dengan ada 3 poin di sini deklarasinya. Yang pertama sekali itu kita berkomitmen stop kriminalitas mulai dari kita sendiri. Jadi dari mulai kelompok-kelompok komunitas itulah yang melakukan komitmen tidak melakukan kriminalitas. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan apa? Bahwa semua itu pasti terjadi. Dimanapun, di lingkungan manapun, karakter manusia, karakter pelajar atau apapun, pasti ada warna-warni ya. Tapi bagaimana caranya supaya warna-warna yang cenderung ke negatif itu dominan. Kalau kita ada kebakaran, buru-buru dipadamkan dengan cara merangkul mereka, mengajak, justru jangan dikucilkan. Karena kalau dikucilkan itu biasanya mereka nanti bakal jadi joker atau joker. Itu ya, kayak di film-film. Sebetulnya joker itu orang-orang yang kecewa, dikucilkan oleh dunia, akhirnya dia ngerasa, udah saya mau berontak aja jadi penjahat saja, jadi penjahat beneran. Nah, itu sering terjadi di kehidupan nyata di antara kita. Jangan sampai stigma negatif itu nempel terus ke teman-teman kita yang terlanjur dicap si Ima badung, nakal. Nah, kita harus buru-buru merangkul mereka. Tadi itu yang di awal, kita harus berfungsi rahmatan lil alamin. Kita harus berfungsi sebagai rahmat bagi semesta. Tidak hanya artinya kita harus merangkul teman-teman kita supaya mereka tetap sama dengan kita di jalur yang on the track, di jalur yang benar. Itu satu. Yang selanjutnya supaya mereka terhindar dari karakter troublemaker, pembuat masalah. Makanya itu kita harus rubah dari troublemaker itu menjadi solidarity maker, sebagai nomor satu yang menyolidkan, yang menyatukan. Nah, itu saja yang ingin kami sampaikan, bahwa karena deteksi atau antisipasi sejak dini itu sangat diperlukan. Untuk itu keberadaan teman-teman ini agen-agen yang akan memimpin teman-teman kita tetap di jalur yang benar, positif, supaya masa depannya sampai kita sudah
sedang dalam proses menuju Indonesia Emas 2045, mungkin nggak? Nyampe nggak misalnya? Nyampe nggak? Itu tergantung dari adik-adik semua. Siapa sih Indonesia Emas itu yang akan tercapai di 2045 adalah adik-adik semua di sini. Dan yang paling jauh lagi selain 2045, bangsa kita itu harus berpikir harus bisa piknik ke bulan, betul nggak? Bangsa lain sudah melakukan, sudah mengirimkan delegasi antariksa. Makanya sudah ada peribahasa, kapan orang Indonesia sampai ke bulan? Nyampe nggak? Mungkin nggak kalau kita bisa ke bulan? Nyampe nggak? Mungkin nggak? Tapi kalau kita terpecah belah, kita selalu menjadi troublemaker, nyampe nggak sampai 2045? Nyampe nggak? Bisa nggak Indonesia mengirim delegasi ke bulan? Nah untuk itu, salah satu caranya, kita yang ada di sini, khususnya yang hadir ini, berkomitmen menjadi solidarity maker bagi kawan-kawan kita. Kita harus mengadakan, pulang dari sini, kita tengokin wajah teman-teman kita di kelas, atau di luar kelas, atau di teman sepermainan, yang kita anggap, wah si ini ada potensi nakal, atau sudah nakal, kita buru-buru rangkul. Karena itu sudah pasti terjadi. Tidak mungkin di masyarakat itu baik semua. Nah, yang belum baik kita ajak. Karena ingat, dulu pun para nabi pun sama kan tugasnya. Para nabi sama nggak tugasnya dengan manusia hari ini? Rasulullah ditugaskan untuk memperbaiki akhlak, betul? Sama. Artinya kita semuanya juga tadi penerusnya para nabi. Kita ini khalifah, para pemimpin. Kita pemimpin bagi diri kita sendiri dan juga orang lain masyarakat. Untuk itu kami harapkan generasi penerus ini yang luar biasa yang sudah hadir dari mulai Sukasari, Maniis, dan kecamatan-kecamatan di Jakarta yang lainnya ini merupakan seleksi alam yang hari ini memang sudah ditentukan oleh langit. Adik-adik hadir nih. Ini sudah tersurat di atas. Dan mudahan pesan-pesan semua yang disampaikan oleh para narasumber ini terkumpulkan, terakumulasi dalam memori adik-adik. Sepulangnya dari sini, adik-adiklah yang tadi akan menjadi jalan penentu kita sampai di 2045 atau sampai ke bulan tadi. Betul? Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana aku marah?